pagi anak-anak? Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Biasa. Di rumah sudah sarapan? Sudah. Itu yang bagus. Kalau tidak sarapan, ya pagi tidak kita konsentrasi ya. Tapi alhamdulillah kalian sudah sarapan semua. Ya. Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini seperti biasa ya, kita akan belajar tentang matematika ya. Tentang apa? Matematika. Baik. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita atau pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa ya. Ya, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Nah, baik, salah satu teman mungkin bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Pak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini pada materi, kita berdiri dulu. Berdiri kita jadikan lagu Garuda Pancasila. Perhatikan di layar ya. Jadi lihat tulisan di layar, kita nyanyi bersama-sama. Ya. Ya, dengar ya. Lihat sini. Ya, terima kasih. Ya, boleh duduk kembali. Ya, baik. Materi kita pada hari ini ya, yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil. Ya, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu peserta didik ya dapat menganalisis ya. Kita lihat sini. Peserta didik dapat menganalisis konsep kelipatan persekutuan terkecil atau KPK.
ini dapat memecahkan permasalahan KPK dalam kelipatan ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, coba perhatikan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang kelipatan 3 dan 4? Lalu Pak Guru sudah bagikan kalian dari situ. Coba lihat kalian dari situ. Ya. Nah, 3 dan 4. Kelipatan 3 dan 4. Coba lihat di situ. 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 31. nah, dan seterusnya ya. Sedangkan 4, lihat di kalian 4, kelipatan 4. 8, 12, 19, 20, 25, 28, 32. Baik, dari 3 dan 4 ya. Dari 3 dan 4 kelipatan yang sama dari 3 dan 4 berapa? Bilang berapa? 12. Baik. Ya. Nah, sebelum kita ya mengetahui lebih jauh apa itu KPK dan bagaimana cara mengerjakannya ya. Ya, dan proses pengerjaan seperti apa? Ya, jadi kita lihat video ya, coba perhatikan di depan videonya. Ya, fokus ya. 5, 4, 3, Ah, perhatikan di sini. 1, 0. Perhatikan ya. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 4. Kita akan belajar tentang KPK. Ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, Mari adik-adik kita belajar KPK bersama-sama. Adik-adik yang hebat, apa itu KPK? Nah, apakah kalian tahu apa itu KPK? Nah, KPK itu adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lainnya. Pada pembelajaran sebelumnya ya, Kak Cila sudah menerangkan tentang kelipatan ya. Berarti kan kita mencari kelipatan dari bilangan itu. Nah, kalau di sini itu kita belajar ada dua bilangan atau lebih yang kita harus mencari kelipatannya. Nah, kelipatannya yang terkecil karena KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Seperti itu adik-adik. Lalu bagaimana ya cara mengerjakannya? Bagaimana cara mencarinya? Nah, adik-adik, KPK itu dapat ditentukan dengan cara membuat pohon faktor. Saya sudah ajari ya tentang pohon faktor, lalu tentang faktorisasi prima juga. Nah, sebelum kalian melihat video ini, seharusnya kalian melihat video Kak Citra tentang faktorisasi prima dan bagaimana cara membuat pohon faktor suatu bilangan. Ya, coba diperhatikan ya. Setelah membuat pohon faktor nih, kalikan semua faktor primanya. Ya. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih yang pangkatnya terbesar. Nah, adik-adik nanti setelah kalian sudah membuat pohon faktor, nah kalian tuliskan faktorisasi primanya. Nah, setelah itu kita ambil faktor-faktor prima yang sama, ya, yang pangkatnya tertinggi dan yang berbeda nanti juga dimasukkan. Maksudnya gimana Kak Citra? Kurang jelas nih. Nah, kalian akan jelas ketika Kak Citra menjelaskan contohnya. Nah, di sini ya contohnya, tentukan KPK dari 10 dan 12 dengan cara pohon faktornya ya. Nah, adik-adik kita harus mencari faktorisasi prima dulu dari
faktornya dulu. Kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. 10 ini bisa dibagi dengan bilangan prima 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah hasilnya 5. Kita tuliskan di sini 5. Lalu 5 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima berapa nih yang bisa dibagi? Yang bisa dibagi adalah bilangan prima 5 ya. 5 adalah 5 berapa? 1. Nah, terakhir sudah 1, berarti di sini ada 2 dan 5. Nanti kita tuliskan faktorisasi primanya. Lalu berikutnya kita cari pohon faktor dari 12 dulu. Nah, kita tuliskan di sini. Lalu kita buat pohon faktornya. Kita bagi dengan bilangan prima. Nah, 12 kita bagi dengan bilangan prima 2. Ya, 12 dibagi 2 adalah 6 ya. Di sini ya 6. Lalu 6 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima lagi. Dibagi 2. Ya, dibagi 2. Sama dengan 3. Ya, sama dengan 3. Lalu 3 ini kita bagi 2 lagi. Apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa ya adik-adik ya. Kita bagi lagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu kita bagi 3. Nah, 3 dibagi 3 adalah 1. Ternyata sudah sampai di angka 1. Nah, sekarang kita tuliskan faktorisasi primanya dari 10. Nah, ya adik-adik ya, di sini kita tuliskan dulu faktorisasi prima dari 10. 10 ini faktorisasi primanya adalah 2 dikali 5. Ya, karena hanya 2 dan 5, berarti 2 dikali 5. Sedangkan faktorisasi dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Atau kita tuliskan 2 dipangkat 2 dikali 3. Mengapa 2 pangkat 2? Karena 2-nya kan ada 2 nih. Nah, bisa juga ditulis 2 dikali 2 dikali 3. Tetapi harus kalian ubah dulu dalam bentuk berpangkat seperti ini. Karena kita mau mengambil nanti yang pangkatnya terbesar. Nah, adik-adik sekarang kita pilih dari 10 dan 12 ini faktorisasi primanya mana yang sama. Nah, yang sama adalah faktor prima 2. Nah, di sini punya 2, di sini juga punya 2. Tapi ini tidak berpangkat, ini berpangkat 2. Maka yang kita pilih adalah yang pangkat paling besarnya, yaitu 2 pangkat 2. Yang kita pilih yang ini, bukan yang 2 ini. Lalu kita ambil lagi dari bilangan-bilangan faktorisasi prima ini, walaupun berbeda tetapi kita masukkan. Misalnya 10 punya 5, 12 tidak punya 5, ya tetap kita masukkan 5 ini nanti. 12 punya 3, 10 tidak punya 3, maka 3 ini juga kita masukkan adik-adik. Berarti di sini kita tuliskan KPK dari 10 dan 12 adalah 2 pangkat 2 yang setelah kita pilih dikali 3 dikali 5. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 itu adalah 2 dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya 4 ya. Dikali 3 dikali 5. 4 dikali 3 adalah 12. 12 dikali 5 adalah 60. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 10 dan 12 adalah 60. Baik. Nah, dari penjelasan video tadi sudah dimengerti atau belum? Sudah. Nah, coba perhatikan ya. Dari kelipatan ya 10 dan 12 atau bisa menggunakan pohon faktor. Contoh tadi 3 dan 4. Lihat. 3 dan 4 yang awalnya tadi yang guru sebelum masuk 3 dan 4. Nah, kelipatan 3 dan 4 misalnya 3 6 berapa? 9 14 terus 14 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Terus 4 berapa? Dan seterusnya. Nah, dari kelipatan ya ketiga dan 4, kira-kira persekutuan yang sama yang paling kecil ada berapa? 12. Inilah yang paling kecil ya dari
3 dan 4. Nah, bilangan itu bisa kita gunakan seperti penjelasan video tadi, bisa kita gunakan konfaktor, ya. Contoh misalnya, konfaktor dari 10 dan 12. Kalau seperti ini, misalnya kita menggunakan kelipatan lurus begini, ya, sebelum kita menggunakan konfaktor. Bisa tidak kalau kelipatan ini? Ya, 10 sama dengan 20, terus 40, 60, 80 dan seterusnya ya. Oke, 12. 30, terus ya, 40, terus 60 dan seterusnya. Nah, kira-kira persekutuan dari 10 dan 12 berapa yang kecil? 60. Sama tidak menggunakan konfaktor? Hanya perbedaannya adalah ketika kalau kita menggunakan ya kelipatan seperti ini, kalau bilangan besar ya mungkin sulit ya untuk kita mengerjakan mencari kelipatan ya, atau kelipatan yang paling kecil mungkin sulit. Tetapi kalau kita menggunakan konfaktor seperti ini ya, seperti itu, contoh cepat sekali ya, 10 dibagi 2 tadi ya sama dengan 5, terus 12 bagi 2, nah 6 dibagi, jadi kita menjadi cari faktor seprima dari 10 dan 12 ya, coba lihat 10 dan 12, 10 sama dengan 2 dikali 5, 12 2 pangkat 2 ya, dikali 3. Nah, bilangan yang sama ya, bilangan yang sama seperti 2 tadi ya, kita cukup ambil 1 saja ya, yang sama. Tetapi di sini ada pangkatnya. Kalau bilangan sama ada pangkatnya, berarti kita ambil yang berpangkat besar seperti 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 60 tadi ya. Nah, sampai di sini ada yang belum mengerti? Oke, Pak Guru kasih soal, satu nomor soal ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ozil, maju Ozil. Perhatikan Ozil kerja ya. Ozil menggunakan konfaktor atau kelipatan langsung? Konfaktor, silakan Ozil. Yang lain perhatikan ya. Ya, susun. Mencari KPK-nya berapa? Dari 12 dan 15. Faktor seprima-nya berapa? Baik, tepuk tangan dulu buat Ozil. Jadi, seperti penjelasan tadi ya teman-teman, ya Lady Ozil sudah memahami bagaimana kita mencari ya kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan itu. Dari 2 bilangan, ya dan 12 dan 15, ya kelipatan persekutuan dari 12 dan 15 sama dengan 60 ya, bisa? Oke, baik. Nah, tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut di soal cerita ya. Soal cerita bagaimana mencari kelipatan dari soal cerita. Coba perhatikan ya. Nah, lihat situ.
salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Petrus tentunya di channel Sunan Solusi Matematika. Kita bersyukur pada Tuhan atas rahmatnya yang selalu kita terima. Senang sekali Bapak bisa menjumpai kalian meskipun hanya melalui daring. Semoga kalian selalu sehat dan siap belajar bersama dengan Pak Petrus di Solusi Matematika. Selamat belajar, semoga kalian sukses bersama. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal cerita tentang KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Ya, lihat contoh soalnya. Contoh pertama, Siti berkunjung ke perpustakaan setiap 4 hari sekali, sedangkan Mary berkunjung ke perpustakaan setiap 6 hari sekali. Ya. Setiap berapa hari sekali Siti dan Mary pergi ke perpustakaan? Oke, baik. Dari soal cerita di atas, ya, dari penjelasan soal cerita di atas, bisa kita mengerjakan menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, Siti berkunjung ke perpustakaan setiap 4 hari sekali. Artinya, dalam 4 hari itu Siti hanya 1 kali dia berkunjung. Lalu Mary berkunjung ke perpustakaan 6 hari sekali. Artinya, ya, Siti Mary hanya 6 hari itu hanya sekali. Nah, kalau kita lihat siapa yang rajin? Siti. Jadi dia 4 hari sekali ya. Sedangkan Mary 6 hari sekali. Nah, pertanyaannya, setiap berapa hari sekali, ya? Setiap berapa hari sekali Siti dan Mary pergi ke perpustakaan bersama-sama. Jadi pertanyaannya, ya, mereka kapan? Ya, bersama-sama pergi ke perpustakaan. 12. Ya. Dari 4 hari sekali, 6 hari sekali, jadi berbeda toh? Nah, kira-kira bisa tidak kita menyelesaikan dengan menggunakan kelipatan persekutuan? Oke? Nah, kita lihat lanjutan videonya. Perhatikan. Maka sama-sama. Kalau kita menjumpai soal seperti ini soal diselesaikan dengan cara mencari KPK. Coba lihat. Kita lihat di sini ciri-cirinya. Ciri-ciri soal yang diselesaikan dengan mencari KPK antara lain yaitu berkaitan dengan waktu. Ini ada 4 hari sekali, ada 6 hari sekali. Lalu yang kedua, ini ada kata bersama-sama. Ya. Jadi bisa bersama-sama, bersamaan, bersama lagi, dan seterusnya. Sekarang kita kerjakan soal nomor 1 ini. Coba lihat, coba lihat sini. Kita cari KPK dari 4 dan 6, kelipatan 4 dan kelipatan 6. Ya, ini menggunakan kelipatan ya. 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, dan seterusnya. Kelipatan 6 itu 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini sudah ada angka yang sama. Nah, lihat angka yang sama. Kelipatan persekutuannya di sini yang pertama ini 12. Maka KPK kelipatan persekutuan terkecil itu sama dengan 12. Nah, kelipatan kemudian sebenarnya ini kelipatan 12 ini ada 24. Oke, baik. Dari penjelasan itu siapa yang belum? Untuk mencari ya, dari ini soal cerita ya, untuk mencari ya berapa kali Siti dan Mary pergi perpustakaan bersama-sama, bisa menggunakan kelipatan ya, langsung bisa menggunakan pohon faktor. Coba kita buktikan, bisa tidak kita menggunakan pohon faktor ya, atau ada yang bisa yang bantu Pak, saya dari Ojin bisa, mari. Baik, Pak, kita menggunakan konfaktor.
Den? Oke, duduk. Terima kasih tepuk tangan. Ya, jadi bisa langsung menggunakan atau kelipatan, bisa pakai kontak. Sama tidak hasilnya? Sama. Berarti kalau ada soal seperti ini, bisa kita menggunakan ya kelipatan, bisa menggunakan kontak mencari faktor sistema. Bisa ya? Baik, kita lihat di soal nomor 3. Ya, sebelum kita mengerjakan latihan. Ya, lihat ini. Baik, soal ini juga kita selesaikan dengan cara mencari KPK. Khususnya KPK-nya KPK dari 16. Baik, coba lihat dia punya kalimat di situ ya. Toko baru dikunjungi pemasok telur setiap 6 hari sekali. Terus pemasok gula, ini lihat ini, pemasok gula setiap 8 hari sekali. Dan pemasok terigu setiap 4 hari sekali. Ya, ada 3 di sini ya. Ya, jadi sama seperti soal nomor 1 tadi, soal cerita. Ya, bisa menggunakan kelipatan persekutuan kekasih, bisa menggunakan faktor sistema dengan kontra faktor. Nah, coba perhatikan. Nah, pada tanggal 2 Oktober 2001, ketiga ya, ini pada tanggal 2 Oktober 2001, ketiga pemasok datang bersama. Tanggal berapakah ketiga pemasok akan datang bersama lagi? Kira-kira seperti apa? Ya, seperti apa cara kerjanya? Sama seperti tadi, hanya ini ada tanggalnya ya. Dari tanggal 2 Oktober 2001 mereka bersama. Kira-kira nanti kapan lagi mereka bersama-sama dari 3 ini? 26 Oktober 2021. Siapa yang bisa kerja? Saya. Masuk. Tepuk tangan dulu teman-temannya. Ambil dulu. Nih. Lihat ya, temannya. Jadi ada 3 bilangan, ya. Tadi ada 2, sekarang ada 3 bilangan. Berapa KPK dari bilangan 3 bilangan tersebut? Bagaimana cara mencarinya? Ya, bisa menggunakan kelipatan persekutuan langsung kayak tadi, bisa menggunakan faktor ya, cari faktor sistema. Ya, boleh login ya. Mereka akan memotong masuk data sama. Baik. Nah, OJ mendapatkan ya KPK dari 68 dan duduk sini. 6, 8 dan 4 ya. Kelipatan persekutuan yang sama dari 6, 8 dan 4 sama dengan 20. Nah, bagaimana dia cara menghitung dari 2 Oktober ini? 2 Oktober ini pertama dia sama-sama ya. Sekarang dari ketiga pemasok data bersama kapan? Nah, kenapa bisa 26? Ya, berarti dari tanggal 2 ditambah dengan ya 24 sama dengan 26 apa? Oktober 2021. Tepuk tangan, luar biasa.
tidak? Ada bayangan tidak ini untuk mengerjakan? Ada. Mantap. Sebentar Pak Guru bagi LKPD ya, bagi kelompok ya. Jadi Pak Guru ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang sebelum Pak Guru bagi LKPD, apakah kalian pernah membuat jadwal rutin kalian di rumah? Pernah tidak? Pernah. Jadwal apa saja? Jadwal sekolah, apalagi? Mata pelajaran, apalagi Ojil? Jadwal pertandingan bola. Oh, jadwal pertandingan bola. Ada kita buat ya semacam jadwal supaya kita ingat. Nah, kira-kira panduan kalian itu apa? Yang kalian lihat untuk membuat jadwal? Kalender ini. Kalian? Kalender. Tepuk tangan. Bagi KPD ini kerja sama-sama diskusi dengan kelompok ya. Ya, coba kita sama-sama. Ya. Sebelum ini kalian kerja KPD ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Silakan kerja KPD yang bagus bagi. Saya ingat tulis nama kelompok ya. Tulis nama kelompok. Ya, nah, kerja di sini langsung. Cepat, diskusi ya. Kalau ada kendala, kita susun. Ya, lihat ya, diskusi ya. Kelompok cepat yang kelompok mana yang cepat langsung presentasi ya. Iya deh, buat menggunakan kofaktor petunjuk ya. Harus menggunakan kofaktor. Yang kedua ingat ya, perhatikan. Ya, kalau bilangan yang tidak sama tetap dimasukkan ya. Ya, kalau bilangan tidak sama tetap dimasuk. Di sini kita susun dari ini garis depan. Ini depan di sini. Di sini garis depan. Garis depan. Ini nomor. Yang terbaik dulu ya. Perhatikan baik-baik satu persatu, jangan sampai ada yang salah ya. Ya, sebelum Pak Guru ini lihat baik dulu. Sudah. Jadi kakak jadi di situ Sudah pasti kan? Cek kembali.
Ya, kelompok berapa yang sudah? Kelompok 2, oke. Sedikit lagi. Andri dan Ardi. Masuk tanggalnya ya. Jangan lupa tanggal berapa. Sudah. Ini tanggal berapa nih? 2, iya tanggal berapa? Tanggal 2. Lempar tanggal 2, jadi 26 apa? Bulan berapa? Oke, baik. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Oke. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Jangan lupa ya, tulis nama kelompoknya ya. Sudah tulis nama kelompok di sini? Sudah tulis nama kelompok? Kelompok berapa? Ya, tulis kelompok 1, nama kelompok, nama teman-temannya ya. Lupa. Kelompok berapa sini? Mantap, mantap. Luar biasa. Seperti ya, kelompok 2 sudah selesai. Ya. Baik, dulu kembali dulu. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya, ini kekompakan kalian luar biasa ya, diskusi, kekompakan sudah mantap ya. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Guru pegang ya. Speaking bisa setuju? Kita speaking dulu ya. Oke, maju, kita maju dulu ya. Sini, maju semua. Maju, ayo maju di belakang. Ya, madam sana, Maju. Di depan. Oke, perhatikan lihat ya. Musiknya dengar musik ya. Siap, tadi. Ya, dengar baik. 1, 2, 3. Ya, Pak.
Tadi ada juga yang jodoh ini, yang dosen mana dari sini. Kenapa? Semangat kan? Luar biasa. Baik. Nah, tadi sudah kita ya sedikit ya joget ya. Joget apa namanya tadi? Berpisah. Sekarang ya sudah selesai kenal ya. Jadi kelompok yang pertama jadi kelompok berapa? Ya, sudah. Kelompok 2 bisa mempresentasikan ya? Maju. Jadi kelompok 3 dan kelompok 1 perhatikan teman ya, mempresentasikan. Ya, yang lain perhatikan kalau ada yang salah nanti selesai presentasi bisa angkat tangan bagaimana cara kerjanya ya. Kalau tidak setuju, ya silakan. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan Ya. hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Masih bisa, suaranya. Sila, Indonesia, Kubu. Ya, baca hasil. 1. Jawaban 1. 6. Terus kemudian 2 dan 3. Ya. Bisa ditulis. Tulis. Ini. Yang lain, kelompok yang lain, coba perhatikan sini, lihat temannya kerja. Ya. Lihat, perhatikan coba. KPK-nya berapa? 30. Oke, lihat sini. Ya, ayo. Ya, Jadi KPK dari 6, 10 dan 5, 15 adalah 30. baik. Nah, coba geser di sini dulu supaya teman lihat. Ya, dari kelompok 2, ya, mengerjakan coba lihat di papan. Ya, 6, 5, 10 dan 15. KPK 6, 10 dan 15 adalah 30 ya. Jadi KPK yang 30. Kira-kira kelompok 1 sama atau tidak? Sama. Kelompok 2? Sama. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, yang nomor 2 di kelompok 1 yang kerja. Ya. Maju semua, perkenalan diri. Bagaimana cara kerjanya bisa habis papan sana. Ayo maju. Nah. Ya. Ya, lihat teman. Ya, kalau bisa tulis di papan supaya teman-teman kelompok lain bisa lihat kan sebenarnya. Ya, prosesnya seperti apa? Jadi teman-teman yang bisa melihat bagaimana proses pengerjaan kalian di kelompok 1. Ya, hapus papan di papan.
Teman-teman lain di bawah coba perhatian ya. Sebentar ya. Kalau ada yang kurang atau tidak sependapat dengan pengerjaan atau yang dikerjakan oleh kelompok 1, bisa angkat tangan dan bagaimana cara prosesnya ya. Kalau beda ya. Kalau sama, nah tidak apa-apa. Sudah? Baik. Kalau sudah begini. Pak Guru mau tanya dulu kalau sudah ya. Oke, baca. Jadi Dari hasil KPK-nya 26. Terus kenapa bisa 26? Dari mana bisa 26? Coba jelaskan di teman-teman. Kenapa dapat 26 November 2002? Dari mana dapat 26? Karena 24 tambah 2. 24 dapat dari mana? KPK 68. Kelompok 1 dan kelompok kelompok 2 dan kelompok 3 sependapat atau bagaimana? Ya. Ya, coba geser sedikit supaya teman lihat, teman kelompok lain lihat ya. Nah, dari kelompok 1 mengerjakan semuanya 6 dan 8 ya. KPK 6 dan 8 sama dengan 24. Karena soalnya ya, mereka bersama-sama ya, pertama itu dari tanggal 2 November 24. Nah, 26 ini dapatnya dari mana? Tadi pertanyaan Pak Guru. Jawaban dari kelompok 1, 2 dari tanggal 2 ya November, 2 ditambah KPK dari 6 dan 8, 24 berarti 24 tambah 2 sama dengan 26. Sependapat? Luar biasa, tepuk tangan dulu. Nah, kalau sama, ya, Pak Guru anggap kelompok 3 sama berarti ya sama semua. Lalu oleh karena itu dari dua nomor ini, Pak Guru minta kembali dan punya lembar jawabannya ya. Pak Guru kan nilainya. Mana lembar jawaban tadi? Ya. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, untuk hari ini proses KBM kita berjalan dengan baik ya. Ya, sudah kalian sudah kerjakan ya, dengan sudah bisa ya mengerjakan soal yang kontrukasi ya dengan jawaban yang tepat ya. Oleh karena itu, kamu tanya dulu sebelum kita refleksi dulu ya, sebelum kita menutup ya. Kira-kira belajar tentang apa hari ini? Kita menggunakan apa saja? Soal apa saja yang kita ceritakan tadi? Kerjakan soal cerita menggunakan jadi kalian tetap semangat untuk belajar ya. Jadi tadi kalian sudah ingat untuk besok tetap belajar ya. Jadi besok datang lebih awal lagi ya. Tadi sudah ada hadir semua dan tentu jaga kesehatan di rumah. Besok kita belajar tentang bahasa Indonesia ya. Ya, bagaimana cara mencari kalimat utama dari teks bacaan. Ya, siap ya. Jadi di rumah sebentar ya, jangan bermain-main ya. Kita harus menggunakan waktu setengah jam ya, sehingga besok kita tetap semangat hiduplah. Ingat ya, sebelum datang ke sekolah harus sarapan pagi. Ya, harus makan dari pagi. Oleh karena itu kita begini dulu ya. Jumpa kita pada hari ini ya, semoga besok kita berjumpa kembali dengan topik ya, dengan mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Siapkan buku bahasa Indonesia dari belajar mulai di halaman 37 ya, untuk bacaan teks bacaan bahasa Indonesia. Baik, tadi kita sudah mengawali dengan doa ya. Sekarang kita juga tutup dengan doa. Sekarang satu teman untuk memimpin doa. Mari baca. Ya, tenangkan suasana dulu, kita berdoa ya. Kita pulang. Teman-teman berdoa sesuai dengan
Kembali dan siap-siap berdiri, kasih rapi kursinya. Ya, kasih rapi kursinya. Berdiri. Ya. Ayo baris seperti biasa. Ayo baris seperti biasa. Taruh tas kembali. Duduk kembali. Sini. Ya, sudah kau pulang tasnya. Ya, baris. Dua baris di sini. Kasih rapi meja. Kursinya kasih rapi. Baik, baris yang lurus. Satu baris saja. Ya, oke, siap. Siap. Hormat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, teman-teman. Baik, masuk. Hati-hati di jalan, jangan banyak bermain, ya. Dia di pinggir jalan, jangan sampai.